Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pertemuan kali ini di pelajaran IPA kita akan membahas tentang daur hidup makhluk hidup. Di mana daur hidup makhluk hidup di sini yaitu suatu perubahan bentuk baik dari segi ukuran ataupun wujud di setiap makhluk hidup dimulai dari muda sampai dewasa. Nah, daur hidup di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada daur hidup pada hewan, kemudian yang kedua daur hidup pada tumbuhan. Jadi kita akan membahas tentang daur hidup pada hewan dan juga daur hidup pada tumbuhan. Nah, kita bahas satu persatu daur hidup hewan. Daur hidup hewan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hewan yang bermetamorfosis. Yang kedua, hewan yang tidak bermetamorfosis. Nah, kemudian hewan bermetamorfosis di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama bermetamorfosis sempurna, yang kedua bermetamorfosis tidak sempurna. Hewan bermetamorfosis, hewan dikatakan bermetamorfosis jika bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Bagaimana kita ketahui bahwasanya metamorfosis pada hewan terbagi menjadi dua. Yang pertama metamorfosis tidak sempurna, kemudian yang kedua metamorfosis sempurna. Lalu bagaimana sih metamorfosis sempurna itu? Metamorfosis sempurna, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi individu dewasa. Nah, metamorfosis di sini itu ketika pada tahap larva mempunyai tahap yang berbeda dengan tahap dewasa, di mana ciri khasnya adalah terdapat tahap pupa atau kepompong pada serangga contohnya, atau terdapat bentuk berudu pada katak. Nah, contoh-contohnya hewan bermetamorfosis sempurna ada kupu-kupu, kemudian lebah, lalu nyamuk dan katak, dan ada lalat. Nah, kita akan mengetahui bentuk-bentuk metamorfosis dari setiap contoh yang tadi disebutkan. Bagaimana sih bentuk-bentuk dari awal telur menetas sampai dewasa? Nah, di sini ada metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama telur, kemudian ulat, lalu kepompong dan kupu-kupu. Di mana ketika kupu-kupu dewasa kemudian bertelur, kupu-kupu akan meletakkan telurnya di tempat yang aman dari pemangsa. Lalu setelah telur menetas kemudian berubah menjadi larva. Larva mencari makanan berupa daun dan beberapa kali mengalami pergantian kulit. Kemudian setelah larva menetas, lalu ulat akan membungkus dirinya dengan benang-benang dan melekatkannya di ranting pohon. Di dalam pupa, ulat akan mengalami perubahan bentuk tubuh menjadi kupu-kupu. Lalu setelah bentuknya telah sempurna, maka akan keluarlah kupu-kupu dari dalam kepompong. Di mana kupu-kupu di sini setelah dewasa akan memakan nektar yang ada di bunga. Lalu kita lanjut metamorfosis pada lalat. Nah, di sini ada gambar lalat yang pertama, yaitu dimulai dari menetasnya telur oleh lalat dewasa lalu berubah menjadi larva atau instar. Terdapat 3 tahap instar. Lalu setelah itu berubah menjadi prepupa sebelum sempurnanya pupa, lalu setelah itu menjadi pupa dan mengeluarkan lalat. Setelah itu kemudian menjadi dewasa. Nah, perlu diketahui bahwasannya larva pada lalat yaitu berupa belatung.
Lalu metamorfosis katak. Nah, di sini terdapat gambar dari mulai telur menetas lalu berubah menjadi berudu atau yang kita kenal sebagai kecebong. Nah, setelah berudu ini berenang di dalam air, lalu kemudian tumbuh 2 ekor kaki belakang. Setelah itu menyusul 2 ekor kaki depan, lalu menjadi katak muda dan berubah menjadi katak dewasa. Perlu diketahui bahwasanya larva pada katak itu adalah berupa berudu atau kecebong. Kemudian metamorfosis pada lebah. Nah, di sini terdapat metamorfosis pada lebah, di mana ratu lebah bertelur dalam sarang lebah. Lalu lebah pekerja memberi makan pada larva. Setelah larva tumbuh membesar, lalu lebah pekerja menutup sarang dengan bertujuan untuk melindungi larva. Nah, kemudian larva menjadi pupa dan setelah besar lalu menjadi lebah dan keluar dari sarang perlindungan. Lalu kemudian metamorfosis nyamuk. Nah, di sini terdapat metamorfosis nyamuk dari mulai telur menetas kemudian berubah menjadi larva. Ada 3 tahapan sampai 4 tahapan. Larva pada nyamuk lalu berubah menjadi pupa dan keluarlah nyamuk muda. Dan setelah itu menjadi nyamuk dewasa. Perlu diketahui bahwasannya larva pada nyamuk itu yaitu berupa jentik. Nah, di sini ya catatannya, larva nyamuk berupa jentik, larva katak berupa berudu, larva lalat berupa belatung, larva kupu-kupu berupa ulat. Nah, setelah itu kita akan mengetahui metamorfosis yang tidak sempurna. Artinya hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh yang tidak terlalu mencolok pada individu muda dan dewasa. Ciri khasnya adalah penambahan struktur tubuh seperti sayap yang muncul pada nimpa. Contohnya diantaranya ada belalang dan kecoa. Metamorfosis belalang. Nah, di sini ada metamorfosis belalang dari mulai telur kemudian berubah menjadi nimpa, lalu berubah beberapa tahap kemudian menjadi belalang dewasa. Tidak terdapat perubahan yang mencolok memang pada metamorfosis belalang karena tidak sempurna. Lalu kemudian metamorfosis kecoa. Di sini ada metamorfosis kecoa. Terdapat beberapa nimpa tahap 1, 2 sampai 3 kemudian berubah menjadi kecoa dewasa. Nah, perlu diketahui bahwasanya pada kecoa dan belalang hewan muda atau disebut nimpa belum bersayap. Lalu perlahan-lahan sayap tumbuh dan terbentuk sempurna pada saat dewasa. Itu metamorfosis yang tidak sempurna. Lalu setelah itu kita akan mengetahui hewan yang tidak bermetamorfosis. Ada yang tahu hewan yang tidak bermetamorfosis contohnya seperti apa? Yang kita ketahui dulu bahwasannya hewan yang tidak bermetamorfosis yaitu hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Artinya bentuk dan fungsi akan tetap sama dari lahir hingga dewasa. Contohnya seperti kucing, ayam, bebek, dan sebagainya. Nah, kita akan mengetahui perubahan bentuk dari mulai anak kucing sampai kucing dewasa. Nah, di sini kita lihat gambarnya. Nah, kucing muda dan dewasa mempunyai bentuk tubuh yang sama tetapi hanya ukurannya yang berbeda. Makanya pada kucing tidak disebut metamorfosis. Lalu setelah itu ada ayam. Nah, dari mulai telur kemudian berubah setelah menetas menjadi anak ayam lalu menjadi ayam dewasa.
Nah, kemudian setelah itu kita akan mengetahui daur hidup tumbuhan. Nah, daur hidup tumbuhan biasanya dimulai dari biji. Contohnya tumbuhan yang mengalami tahapan dari biji antara lain yaitu seperti apel, kemudian jeruk, jambu, mangga, nangka, dan sebagainya. Nah, kita akan melihat daur tumbuhan pada mangga. Nah, daur tumbuhan pada mangga dimulai dari biji, kemudian sampai menjadi bertunas, lalu menjadi pohon yang besar dan tumbuh bunga, lalu tumbuhnya buah. Nah, buah di sini berfungsi sebagai pemencar biji. Di mana biji mangga di sini yang ditanam akan tumbuh akar, lalu akar akan semakin panjang, lalu muncul tunas. Nah, tahap ini disebut sebagai kecambah. Lalu tunas gugur, berganti menjadi daun. Tumbuhan semakin tinggi dan daun semakin banyak. Biji mangga tumbuh menjadi tumbuhan muda. Dalam tahap ini tumbuhan belum memiliki akar dan batang yang kuat. Tumbuhan dewasa memiliki batang kokoh serta daun yang lebat. Nah, tumbuhan dewasa dapat menghasilkan bunga dan siap menjadi buah mangga. Contoh yang lain yaitu ada daur tumbuhan pada kacang hijau. Nah, tahap-tahapannya sama seperti yang tadi telah disebutkan. Nah, setelah itu kita akan melihat video tentang daur hidup pada tumbuhan. Close till I get up. Time is barely on our side.
bisa dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi pembelajaran dan senantiasa dapat mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan. Terima kasih. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.